Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri. Nama Sanisa Putri, NPM 1911090248 dari Fisika 3C. Jadi dalam video kali ini saya akan membahas tentang persamaan teori kinetik gas ideal. Jadi sebelum kita membahas tentang teori kinetik gas ideal, kita terlebih dahulu harus mengetahui pengertian dari gas ideal tersebut. Jadi, pengertian gas ideal yaitu gas ideal adalah gas teoritis yang terdiri dari partikel-partikel titik yang bergerak secara acak dan tidak saling berinteraksi. Yaitu yang dimaksud partikel-partikel titik itu sama aja partikel itu memiliki partikel yang sangat kecil dan bentuknya itu secara acak, tidak saling berinteraksi. Yang selanjutnya yaitu teori kinetik gas ideal, yang mana energi kinetik gas ideal disebabkan oleh adanya gerak partikel. Gas di dalam suatu ruang gas selalu bergerak dengan kecepatan tertentu. Kecepatan inilah yang nantinya berpengaruh oleh energi kinetik gas, yang mana sekumpulan partikel gas yang tidak saling berinteraksi satu dengan yang lain. Jarak antara partikel gas ideal sangat berjauhan dan bergerak secara acak. Jadi, secara matematis, energi kinetik gas ideal dapat dirumuskan menjadi EK rata-rata sama dengan 3/2 kT, yang mana inilah adalah persamaan dari kinetik gas ideal, yang nantinya kita akan mencari pembuktiannya dari persamaan tersebut. Jadi, materi selanjutnya yaitu sifat-sifat gas ideal. Dalam gas ideal tersebut memiliki sifat-sifat tersendiri, yaitu yang pertama, molekul-molekul gas dapat dianggap sebagai partikel yang ukurannya dapat diabaikan atau dianggap dengan ruang kosong. Yang kedua, tidak ada interaksi molekul gas, jadi di dalam ruang kosong tersebut tidak ada interaksi gas, hanya mengalami tumbukan atau tidak beraturan. Yang ketiga yaitu molekul bergerak secara acak dan terjadi tumbukan lenting sempurna dengan dinding, jadi ia bertabrakan secara acak, tidak memiliki aturan tersendiri. Yang keempat yaitu semua partikel gas ideal berlaku hukum Newton tentang gerak. Jadi dalam hukum Newton tentang gerak yaitu V aksi sama dengan min V reaksi. Jadi dalam hukum Newton tentang gerak kita dapat mencari pembuktiannya. Yang selanjutnya yaitu hukum-hukum tentang gas. Yang pertama, jika suhu dan tekanan dijaga konstan, maka volume gas berbanding lurus dengan jumlah molekul gas. Jika suhu dan volume tetap konstan, maka tekanan berubah gas berbanding lurus dengan jumlah molekul gas yang ada. Jadi, pada ruang tertutup, keadaan suatu gas ideal dipengaruhi oleh tekanan, suhu, volume, dan jumlah molekul. Jadi terdapat beberapa hukum menjelaskan terkait tentang keempat besaran tersebut, yaitu hukum gas yang pertama yaitu hukum Charles, di mana jika tekanan konstan maka volume berbanding lurus dengan temperatur atau suhu. Secara matematis dapat dirumuskan menjadi yaitu V sebanding dengan T. Hukum yang kedua yaitu hukum Boyle, yang mana jika suatu gas konstan, maka tekanan gas akan berbanding terbalik dengan volumenya. Secara matematis dapat dirumuskan menjadi P sama dengan 1/V. Untuk suhunya yaitu konstan. Jadi dari ketiga hukum tersebut yaitu P sama dengan 1 per volume, P sebanding dengan temperatur, dan volume sebanding dengan temperatur.
yang mana dari ketiga persamaan hukum tersebut ada persamaan yang dapat menghubungkan ketiganya, yaitu P volume sama dengan N R per T, yang mana satuannya P sama dengan tekanan, V sama dengan volume, N jumlah partikel, R sama dengan konstanta gas ideal, dan T sama dengan suhu. Jadi itulah tadi ketiga dari hukum tersebut. Yang selanjutnya yaitu pengaruh suhu kecepatan terhadap partikel gas. Di situ sudah digambarkan ada dua gambar partikel. Yang pertama itu berbentuk kecil-kecil dan yang kedua itu berbentuk besar-besar. Yang pertama itu ada gambar partikel kecil jika temperaturnya dipanaskan ia semakin cepat juga. Dan yang kedua adalah pergerakan partikel di mana dia memiliki kecepatan partikel. Jadi, sehingga dapat disimpulkan dari dua gambar tersebut bahwa suhu sebanding dengan kecepatan partikel gas. Karena ketika dipanaskan, partikelnya akan bergerak sangat cepat. Yang mana secara matematis dapat dirumuskan atau ditulis dengan kecepatan sebanding dengan temperatur, di mana semakin tinggi temperatur, maka kecepatan akan semakin cepat. Nah, jadi selanjutnya yaitu partikel-partikel yang ada pada ruang kosong. Ruang kosong tersebut dapat digambarkan sebagai kubus. Dalam kubus tersebut, partikel bergerak secara bebas atau secara acak, tidak secara beraturan. Partikel tersebut akan menabrak-nabrakan ke dinding dengan kecepatan Vx. Dengan partikel tersebut otomatis akan terpental ke dinding lainnya dengan memiliki kecepatan arah min Vx. Pada partikel tersebut itu pada ruang kosong akan bertumbukan secara lanting dan sempurna. Jadi dapat dituliskan secara matematis itu sebuah persamaan hasil dari partikel-partikel ruang kosong tersebut. Pada terpentalnya partikel terdapat perubahan posisi, yaitu 2S, di mana Vy sama dengan dx per dt sama dengan 2S per delta T. 2S itu perubahan posisi, di mana delta T sama dengan 2S per Vy, maka V sama dengan 2mVy per 2S per V, sama dengan M, di mana 2 tadi dicoret, 2 dicoret, atas bawah, sama dengan mVy kuadrat S, di mana P sama dengan F per A sama dengan mVy kuadrat per S per S2, di mana P sama dengan Fy kuadrat per 5S3, di mana S3 itu pertambahan dari 1. Jadi, tekanan untuk partikel 1 itu P sama dengan mVy kuadrat per V. Itu hasil dari tekanan untuk partikel 1 dalam perubahan terpentalnya partikel secara acak. Untuk N partikel itu disebut dengan V kuadrat rata-rata Y sama dengan V kuadrat Y per N. Maka V kuadrat Y sama dengan N dikali V kuadrat Y rata-rata. Di sini P sama dengan V kuadrat Y, N per V sama dengan V kuadrat Y rata-rata sama dengan kecepatan rata-rata kuadrat total pada sumbu Y. Karena partikel bergerak pada ruangan arah 3 dimensi pada gambar, maka partikel memiliki kecepatan rata-rata kuadrat total. Di mana V kuadrat total rata-rata sama V kuadrat rata-rata. Di sini V kuadrat X rata-rata sama V kuadrat Y rata-rata dan sama dengan V kuadrat Z rata-rata. V kuadrat rata-rata yang sama dengan 3V kuadrat Y rata-rata atau V2Y rata-rata sama dengan 1/3 V kuadrat rata-rata. Itu hasil dari untuk selanjutnya yaitu tekanan yang diberikan oleh partikel pada dinding adalah yang diberikan itu persamaan tekanan gas pada ruang ideal atau pada ruang tertutup, yaitu persamaannya P sama dengan 1/3 mV kuadrat rata-rata
N per V. Itulah tekanan gas atau persamaan tekanan gas pada ruang ideal atau ruang tertutup. Selanjutnya yaitu persamaan energi kinetik gas, yaitu PV sama dengan NK per T, di mana P sama dengan 1/3 mv kuadrat rata-rata N per V, PV sama dengan 1/3 N mv kuadrat rata-rata diturunkan dengan NKT sama dengan 1/3 N mv kuadrat rata-rata. Maka N itu dicoret menjadi KT sama dengan 1/3 dan MV turun kuadrat rata-rata, dan 3 turun menjadi 3 KT sama dengan MV kuadrat rata-rata, lalu 3 menjadi 2 atau 3/2 KT sama dengan 1/2 MV kuadrat rata-rata, di mana 3/2 KT sama dengan EK rata-rata. Jadi persamaan yang didapat dari energi kinetik yaitu 3/2 KT sama dengan EK rata-rata. Selanjutnya yaitu kita menentukan persamaan umum gas ideal, yang mana teorema ekipatisi energi yang memiliki gambar 3 dimensi. Jadi energi kinetik translasi rata-rata partikel gas ideal yaitu EK rata-rata sama dengan 1/2 KT. Itu disebut dengan 1 derajat kebebasan. Yang pertama yaitu EK derajat sama dengan 3/2 KT, itu 3 derajat kebebasan. Sama. Tetapi yang pertama 1, yang kedua 3. Terus terdapat persamaan energi kinetik klasik yaitu EK sama dengan 1/2 MV kuadrat menjadi EK rata-rata sama dengan 1/2 MV kuadrat. Selanjutnya yaitu kita dapat menghubungkan antara N besar dan N kecil dan NA, di mana N besar sama dengan N dikali NA, maka NA sama dengan N per M. Dari persamaan 5 dapat diturunkan persamaan umum yaitu P sama dengan nRT per NA, V sama dengan nRT per N kecil volume, di mana N besar di sini dicoret dan N besar bawah coret menjadi nRT per volume, di mana P volume sama dengan nRT. Jadi persamaan umum gas ideal menghasilkan P volume sama dengan nR per T. Selanjutnya yaitu untuk mencari kecepatan partikel gas. Kita menggunakan yang tadi tuh, yang persamaan 3 KT per MV kuadrat rata-rata itu menjadi V kuadrat rata-rata sama dengan 3 KT per M, di mana V RMS sama dengan 3 KT sama dengan per M, di mana di sini K itu sama dengan R per NA, dan terus VRMS di 3 RT per NAM, di mana NAM itu sama dengan M. Jadi untuk pencarian kecepatan partikel gas itu menghasilkan VRMS per 3 RT per M. Selanjutnya yaitu mencari persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 yaitu 2/3 KT sama dengan 1/2 MV kuadrat rata-rata, di mana MV kuadrat rata-rata itu sama dengan 3 KT. Yang selanjutnya yaitu persamaan 3 disubstitusikan ke persamaan tekanan gas, di mana P sama dengan 1/3 MV kuadrat rata-rata N per V sama dengan 1/3, di mana 3 KTN per V sama dengan K TN per V, di mana K itu sama dengan R per NA, sehingga didapat P sama dengan RTN per NAV. Jadi itu yang didapat dari persamaan 1 dan persamaan 2 dari 3 disubstitusikan ke persamaan tekanan gas. Jadi itu tadi video dari saya. Apabila ada penurunan rumus yang memang belum jelas, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.